Jadi harus benar-benar diprogram supaya masuk ke alam bawah sadar, agar kita ini selalu dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Kita mau, misal kan kita nggak tahu ya pelet itu dari siapa, dari mana gitu. Ya. Ada selain dari mata. Kalau pelet sendiri ya, pelet itu hanya berlaku dengan orang yang dikenal. Kalau orang nggak dikenal itu nggak berlaku. Anehnya di situ. Jangan ngopeni. Kalau misalkan orangnya selalu ngeping WA atau dianya nelpon, biarin aja, kalau bisa malah diblokir. Oh gitu. Itu karena di waktu dia nantinya ritual malam, si target pasti, saya kebayang-bayang ya. Ketika nomornya masih ada, orang itu nelpon, mau nggak mau, kayak mau nelpon, kayak mau ngangkat, mau enggak, nah itu ada suatu bisikan dalam hatinya, pengen ngangkat tapi dia pengennya enggak, nah itu nantinya kalau diangkat akhirnya terjadi. Makanya lebih baik dihindari orang-orang yang memang nggak disuka. Oh gitu. Ciri-ciri mas, kalau kita mau kena pelet tuh kayak mana? Kalau mau kena pelet itu nggak ada ciri-cirinya sih. Tapi kalau ciri-ciri orang yang masih kena pelet atau dalam apa ya, Proses pelet. Itu dia mau tidur udah bingung. Saya ini harus ketemu caranya kayak mana, nah itu. Dan yang kedua, jarang makan, sering melongo sendiri, sering bengong sendiri, sering menyendiri, dan yang kepikiran hanya orang itu terus, nah itu. Bahkan kata-kata orang tua ke dia aja itu nggak akan digubris sama dia. Itu sudah ngeri kalau itu. Aku mau deh dipelet gitu. Aku dipelet dengan Tuhanku biar aku selalu teringat Tuhan. Gitu, kan. Bisa nggak itu? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Bisa. Mas peletnya aku dengan Tuhanku. Bisa. Bisa ya. Jadi yang harus diprogram adalah pikirannya nanti. Oh masuk ke hipnoterapi tadi Ya, itu. itu. Oh, oke. Jadi harus benar-benar diprogram supaya masuk ke alam bawah sadar, agar kita ini selalu dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita masing-masing gitu ya. Betul. Menarik banget. Kalau gini mas, tadi kembali lagi ke santet. Biar nggak kena santet itu kayak mana? Dia jangan buat apa ya, jangan buat sakit hati orang. Itu aja sih. Nek kangen ngomong kangen. Nek kangen ngomong Rasa kangen. tukaran Jadi, aja gitu. Itu. Jangan buat satu orang gitu lah. Jangan buat satu orang. Karena kalau caranya supaya nggak kena santet itu ya sulit. Misal aku udah menyakitimu, Ya, terus biar nggak kena santet itu gimana? Apa yang harus Sulit aku itu. lakukan? Membentengi diri kah? yang Atau- kalau zaman sekarang ya, mungkin dari sugesti yang saya ini kasih tipsnya aja. Jadi ketika orangnya ngomong, awas gue, hati-hati gue, awas kamu, hati-hati kamu, itu nggak usah didengerin. Jangan dibaca statusnya sampai akhir, karena biasanya dia akan buat status banyak dan akan meneror gitu kan. Ketika ada teroran, udah biarin aja, nggak usah digubris gitu. Saya yakin itu pasti aman. Jadi Kalau dalam psikis loh. ora usah diapa-apain, Ya. stok nih wae gitu. Malah nambah nyakiti deh mas. Kalau di stok nih wae. Karena kalau untuk menyantet sendiri ya, pasti orangnya akan mengeluarkan budget yang banyak. Oke, elek budgetnya guys. Iya. Ternyata santet. Piro budgetnya guys, mas? Kalau untuk beli mobil Timur yang second itu masih di atasnya. Lumayan ya Lumayan. tarif nyantet itu. Itu kalau nyakiti wong kan bayar ya. Aneh wong itu. Dan itu banyak ya mas, marak gitu ya. Banyak. Makanya saya sering kalau ada yang tanya, dianya benar-benar tanyanya detail. Saya mahalin malah 500 juta kataku. Bukannya saya memang untuk nyantet orangnya, bukan. Karena supaya orang itu ngedon. Warang amat kok 500 juta, serasi dolah. Nah, kan, akhirnya dibiarkan kan gitu. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya melakukan nggak hal jadi, itu. supaya nggak jadi dalam dia untuk negatif itu. Kalau dia sudah berpikir negatif dan kita, wes gore nih ditargetnya, itu sama aja kita ngasih dia negatif. Nanti keluarganya kena negatif, keluarga saya kena negatif juga. Jadi aneh ya, padahal itu kan ngerti ya konsekuensinya. Tahu, tapi jarene sakit hati ngono. Iya, maksudnya
maksudnya buat para kayak Mas Adi ini loh udah tahu nanti resikonya kayak Ya. gitu, tapi kok dilakukan Banyak, gitu. masih banyak itu yang lakoni kayak gitu. Dan gue keinget nih sama sesuatu bahwasanya zaman biyen iki dukun iki gak ada sing sugih, gak ada sing ganteng, tapi pecah gue gara-gara ngladoi ini. Tumpakane mobil loh ngene iki yo. Kok ngono Ya iki? kalau saya seperti ini, jadi orang-orang mau menganggap apa saya, ya tergantung mereka. Akulah aku gitu kan. Kamu. Iya gitu. Jadi saya nggak mau, oh dukun ini kudune nganggo Pakai- aki sing ngono lah, aki saya lo nih. Jadi saya suka metal, suka rock. Jadi ya Black saya metal tadi ya, kolaborasikan nah, itu. bukan black magic. Bukan black metal, black magic. Itu. Jadi inilah saya. Saya nggak mau munafik gitulah. Saya harus pakai peci, nggak mau saya. Saya nggak mau jadi orang lain. Ya inilah saya gitu. Nah, emang dia dukun kan, dukun dan paranormal tuh stigma di masyarakat aneh. Iya serem. Ya tapi dok ini anehnya kuadrat, jadi dukun aneh-aneh. Jadi dia dukun Dukun bisa, aneh-aneh. dealer bisa, nyembuhin orang bisa, gitu-gitu. Iya. Menarik. gitu. Aneh-aneh. Aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau Talent. yang ini Mas tadi kan ada yang pengobatan medis gitu. Iya. Lu bisa juga Mas. Itu tadi kayak yang asam urat gitu kan. Itu kan maksudnya ke medis tuh. Mm-mm. Kita pengobatannya pakai totok saraf. Nah, itu Lu bisa juga Mas. bisa. Kayak Dokter stroke berarti gitu. lo ini Mas. Mas Adi Kalau ini dokter bukan. Jadi kalau zaman dulu itu tabib. Tabib itu kan sebelum ada dokter gitu ya. Mm-mm. Gitu. Ya kita rangkap lah mungkin tabib iya, dokter. Kalau dokter bukan. Kalau dokter kan maksudnya ke farmasi ya. Oke, butuh Iya. pengakuan. Itu pengakuan. Tabib iya. Ya. Belajar kayak gitu-gitu di mana sih Mas? Kalau saya belajar tentang pengobatan sendiri, Ya, ya pengobatan. dari orang-orang tua lah. Akupuntur Ya, itu. kalau akupuntur memang banyak sih sekolah-sekolahnya ya. Cuman kalau untuk pengobatan tentang non medis lah, kayak energi itu dari orang tua. Kalau dari tumbuh-tumbuhan itu akar-akaran itu orang tua juga. Oh. Jadi kita benar-benar resep mengikuti dari Nusantara leluhur zaman dulu. ya. Itu. Makanya waktu itu pernah ada sih yang kista, terus yang ada penyumbatan dalam jantung itu masih umur 6 tahun, perempuan. Dan itu di ronsen memang ada gumpalan lah. Heeh. Waktu itu di ronsen dan diharuskan dioperasi ke Jakarta waktu itu ya. Iya. Langsunglah ke rumah karena memang orang nggak punya. Nah saya suruh cari daun sirih merah kataku, terus langsung kita obati, hilang. Tapi dia belum percaya kan, kok anak saya lari-lari sekarang nggak gampang pisan dan nafasnya itu nggak tersengal-sengal gitu kan. Langsung lah ya ronsen lagi ke dokter yang sama. Ketika di ronsen, loh kok bekas operasinya nggak ada katanya. Oh, bekas benjolan tadi. Iya, Udah nggak ada. di itunya ya kalau memang nggak ada kan seharusnya ada bekas operasi ya. Iya, Kalau dalam bekas medis kan operasi, harus iya. dioperasi. Dan itu benjolannya udah nggak ada, yang menyebabkan jantungnya itu memompanya kurang bagus itu kan. Itu hilang gitu dan Di kemana dokternya bingung. hilangnya? Dari ramuan tadi itulah. Dari sirih merah tadi. Iya, itu. Tapi di situ nanti kan ada rajahannya, ada energinya juga gitu. Oh. Dan dokter pun heran, kok bisa hilang gitu kan. Padahal ini harusnya dioperasi. Kok berarti gini, kesimpulan dari cerita tadi sirih merah itu medianya, Medianya. media penyalur energi untuk menghilangkan penyumbatan di dalam jantungnya itu. Ya itu obatnya lah aslinya. Obatnya lah ya. Cuman kan kita kasih suatu media energi, Media terus kayak energi. raja-raja juga itu. Energi. Asik kayak itu energi. Sangat asik. Energi ini apa sih Mas? Energi itu sesuatu kekuatan dari alam semesta yang memang nggak bisa dilihat dari mata telanjang. Oh. Tapi bisa pakai apa sih? Alat ya. Ya. Itu bisa. Pakai alat bisa. Dan setiap hal yang ada di alam semesta udah energinya Mas. Ada. Sudah ada energinya. Selalu ada. Selalu ada. Baik dari tumbuhan, Dari tumbuhan, dari batu pun ada itu. batu pun ada energinya. Nah itu kan kebanyakan orang kalau ngeliat batu nih misalkan, kebanyakan orang ini ada jinnya, ada setannya, ada kodamnya, padahal salah. Yang dilihat oleh paranormal adalah energinya, seberapa besar energinya kan seperti itu. Oh, biasa energi itu. Ini berkaitan dengan 7 aura itu nggak sih Mas? Cakra, 7 cakra ya. ah. Itu berkaitan dengan itu nggak sih Mas? berkaitan itu kalau cakra itu dari diri kita sendiri aslinya, yaitu berkaitan, semuanya saling berkaitan aslinya. Maksud aku, ini ada batu. Misalnya batunya bacan. Heeh. Nah,
Ini berpengaruh nggak dengan cakra di tempatku gitu? Nggak ada. Nggak ada yang- pengaruhnya nggak gitu. ada. Jadi apa pengaruhnya ini? Kalau pengaruhnya itu apa ya, gini, energi itu energi yang mungkin 300 tahun yang lalu. Nah itu kita bisa menggunakannya gitu, bukan pengaruh terhadap diri kita, bukan. Jadi diri kita yang menggunakan batu itu. Kebanyakan orang kan ojo nganggo kae engko mriyang, itu namanya kita diperbudak oleh barang. Nah itu Diperbudak boleh Iya. barang. Harusnya kebaliknya ya. kebaliknya, kita yang menggunakan barang tersebut, bukan barang yang itu memperbudak menggunakan kita. Gila, udah pecah pikiran gara-gara lu, Mas Adi. Kamu udah punya padepokan, padepokan Paku Alam. Nah tujuan Mas Adi mendirikan padepokan Paku Alam itu apa? Ya, yang pertama saya memang membuka padepokan ya supaya banyak orang yang belajar tentang keilmuan Nusantara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan apa? Pengobatan ya, manfaat bagi orang banyak itulah. Oke. Jadi kita nggak pernah mengajarkan yang nggak bermanfaat. Oke. Kalau disimpulkan bahwasanya dengan mendirikan padepokan Paku Alam, Ya, Mas Adi itu mengajak teman-teman ya, untuk melestarikan budaya Indonesia, Nusantara. budaya Dari segi hipnoterapinya, Ya. dari segi pengobatannya, ya, dari segi yang emang awal dan lain-lain. khasnya Emang Indonesia yang di negara luar nggak ada Ya. gitu. Dan Ya, emang itu- bener sih Mas. Ya benar. Karena kalau bukan kita siapa? Siapa lagi ya? Masa orang Israel mau kayak gitu kan Nggak mungkin. Tapi banyak nggak peminatnya Mas? Untuk saat ini kurang lebih 105 anggotanya ya. Dan itu ya dari berbagai suku, berbagai agama. Karena di metafisika atau di padepokan Paku Alam ini saya nggak pernah namanya membanding-bandingkan agama atau suku. Tetap di Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, serah apa sih, yang penting hafal Pancasila. Iya betul. Yang penting Pancasila sebagai dasar Ya, negara sebagai dasar negara. dan dasar kita hidup juga. Ya. Tentang ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima apa sih Mas? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat Indonesia. Menarik banget. Nasionalis, Pancasilais, selain juga paranormalis. Oke. Tujuannya ingin mengajarkan kepada Ya, halayak mengajarkan pada umum. orang. Dan memang ada administrasinya karena saya mencari ilmu juga dulu habis puluhan juta. Oh iya jelas Itu. dong, namanya Iya. kita belajar Ya, kan itu. ya. Kalau teman-teman mau gabung Padepokan Paku Alam itu syaratnya apa? Yang penting ada KTP. Oke. Karena kita nanti memang ada buatkan suatu sertifikat ya. Oke, ada Tuh, sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Dan yang kedua ada administrasinya. Oke, ada administrasinya. Dan sertifikatnya itu udah nasional lah ya. Sudah nasional. Misal aku masuk Paku Alam, Ya. terus aku main ke mana? Jawa Timur, Jawa misalkan. Timur Ya. gitu. Insya Allah di sana disambut baik oleh paranormal lainnya. Oke. Apalagi Jawa Timur ya. Kelihatannya tukang santet. Padahal kita sama asik loh dunia paranormal ini. Harapan ya. Ya. Tadi tujuannya udah, terus harapannya Mas Adi dengan Padepokan Paku Alam gitu. Ya, saya berharap semua anggota, saya nggak pernah menganggap murid atau saya menganggap saya guru, nggak, karena saya pun banyak belajar dengan orang-orang yang belajar dengan saya gitu. Harapan saya sih orang-orang yang sudah masuk tentang metafisika, entah itu di padepokan manapun, tolonglah orang sebelum dia minta tolong. Jadi misalkan nih orang sakit, dia di rumah nggak punya uang untuk berobat segala macam, coba datanglah. Sakit apa mbah gitu kan? Misalkan stroke, ya udah kita sembuhin, nggak usah berharap aku ngongkiran duit mau ngobati gak gelem lah. Jangan berharap dengan yang seperti itu. Orang-orang metafisika pasti tahu tentang LOA kan. Apa yang kita tuai ya itu yang kita akan, apa yang kita tabur ya itu yang akan kita tuai. Nah itu. Jadi harapan saya yang sudah belajar tentang metafisika, berikanlah apapun yang kita bisa kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah itu. Jadi tolonglah orang sebelum dia minta tolong. Iya, tolonglah orang sebelum dia minta tolong, terutama penyakit. Ngerti dek uang jaluk tolong kalau dek nggak jaluk tolong Mas. Misalkan seperti ini nih, ada orang yang cerita atau kawan ya. Oh iya iya. Kayak nang kono nek mbah-mbah wong wis mriyang suwi stroke nggak mari-mari. Coba datengin. Oh gitu. Langsung, "Mbah, Amit niki coba kula obati nggih." Pasti orangnya mau, nggak mungkin orangnya nggak mau. Iya, Gitu. benar. Jadi jangan wongnya kok kono ngomah. Nah itu. Jangan seperti itu karena Sebutuh sopo yo Ya. gitu kan. karena sesuatu kekuatan yang besar itu akan
mendatangkan tanggung jawab yang besar juga. Nah, itu. Menarik itu sih. Itu suatu yang kekuatan yang besar Akan mendatangkan tanggung jawab yang besar juga. besar juga. Misalkan aja nih, orang-orang tahu kalau orang metafisika itu bisa ngobatin lah. Ada anak bayi jam 3 subuh kita baru tidur kan, nangis, datang ke rumah, ketok-ketok, minta tolong, ini kena sawan segala macam. Mau nggak mau ya kita harus, ya tanggung jawabnya nggak besar. Kita harus bangun, bukain pintu, kita harus ngobatin anaknya itu. Nah itu. Kalau kita malah isu-isu itu orang bukan orang metafisika namanya. Orang wong apa ya, Bu? Ya wong koyo ngono. Iya koyo ngono kuwi. Metafisika itu kan ada fisikanya ya. Ya, tentang alam semesta yang pasti. Jadi keterkaitan lah. Jadi ada kaitannya ilmu pengetahuan alam Ada. dengan apa yang jenengan dalami sekarang. Iya, ada. Nah kalau ilmu pengetahuan alam itu kan diajarkan di sekolahan tuh. Di Mas. sekolahan. Nah kalau Mas Adi sendiri punya nggak keinginan yang konyol bahwa saya anak-anak sekarang tuh harus belajar metafisika juga gitu, ada keinginan kayak gitu nggak Mas? Ada. Karena anak saya pun yang sekarang umurnya 8 tahun sudah saya mulai belajar tentang metafisika, tapi yang tentang kehidupannya Yang dulu. dasar Ya, gitu. yang dasarnya dulu. Jangan untuk yang lain-lain dulu. Nah itu. Supaya apa? Supaya dia tahu siapa dirinya, supaya dia bisa kembali, siapa sih saya. Nah itu. Oke. Menarik karena di Islam sendiri ada kata-kata man arafa nafsahu wa rafa'na rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Iya, betul. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal alam semestanya. Akan kenal alam semesta. Gitu ya. Oke. Menarik itu. Ya jadi Tapi kita nggak takut Mas kalau seumpamanya emang itu real terjadi. Program metafisika itu ada di sekolahan. Itu nggak takut Mas ada benturan-benturan. Wah, bocah-bocah saya nggak diajari metafisika, musyrik itu gitu kan. sebetulnya kalau masalah musyrik salah, karena di sini musyrik itu kan penyakit hati ya, atau misalkan ini benda, saya terlalu percaya terhadap benda ini, bahwa dia mempunyai jin apa itu Anak isine lah ya. itu mungkin bisa dikatakan musyrik. Tapi kalau tentang pembelajaran itu logika kok, ada Iya, logikanya kan benar. seperti itu. Ya karena kayak tadi sampelnya korek gitu, Ya, keluar api sampelnya karena ada korek. sebabnya gitu. Itu Karena ketidaktahuan makanya mereka bilang itu musyrik, Ya. bilang itu mereka syirik gitu. ya betul. Ya unsur terpentingnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, Carilah Harus tahu lebih banyak agar ngerti. baru gitu kan. ngerti. Jangan lu bilang dikit Jangan asal ngomong musyrik, syirik, nah itu sesat. Nah, tapi kan enggak ya Mas ya. Iya. Asik. Closing statement deh Mas. Apa Siap. yang mau jenengan sampaikan gitu ke teman-teman yang nonton gitu. Kalau zaman sekarang nih ya, saya kasih suatu tips lah supaya nggak terlalu emosi, karena banyak sekarang orang-orang itu kecemasan dalam dirinya meningkat, emosi dalam dirinya meningkat, ada masalah dikit baper, ada masalah dikit baper. Saya pengen kasih tips ke kawan-kawan, masuklah ke dalam diri. Jadi pada saat emosi, marah atau cemas, coba tarik napas dalam-dalamnya, terus keluarkan pelan lewat mulut. Nah itu pasti akan lega, dan pikiran, oksigen yang masuk ke dalam otak itu merubah pikiran supaya menjadi rileks, dan nanti dalam emosi, dalam kecemasan itu berubah menjadi kesabaran yang luar biasa. Dari sabar itu, dari kita masuk ke dalam diri itu, kita nanti akan menemukan suatu jalan agar masalah tersebut itu terselesaikan. Nah itu. Jadi gini, kalau lo lagi kena sesuatu hal yang mendesak, lo lihat diri dalam lo Ya, dan tarik nafas dalam. tarik nafas yang dalam, Biar lalu oksigen keluarkan. masuk ke dalam otak, Iya. lalu keluarkan perlahan. Bila perlu harus menyendiri. Harus menyendiri. Iya. Pakai Iya. rapalan. Oh enggak. Kalau di metafisika juga itu enggak ada namanya puasa, enggak namanya rapalan-rapalan. Enggak. Kita langsung dengan alam semesta aja deh. Kita Langsung aja. iya menarik suatu oksigen itu kan langsung dari alam semesta itu. Oke. Nah, dari situ nanti ada suatu energi juga yang kita hirup lalu kita keluarkan. Nah, setelah itu langsung masuk ke dalam diri masing-masing. Apa sih salah saya? Apakah saya ada ini, ada ini? Nah itu tuh. Menarik banget deh. Ih, Dukun ganteng ini menarik banget deh. Oke, sekian dari Dukun Ganteng Mas Adi, Mas Riyadi Aprianto ataupun owner dari Padepokan Paku Alam. Semoga obrolan ini banyak membawa manfaat, banyak membuka pikiran-pikiran teman-teman, karena
jarang-jarang loh Mas Adi mengutarakan hal-hal kayak gini di muka umum. Ya semoga aja teman-teman bisa mengambil hal baiknya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Gini Mas ya kita. Oke. Oh siap. Oke. Jangan lupa untuk share, like, subscribe dan komen untuk kebaikan kita semuanya. Rahayu. 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 Oke.